Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kundes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Kundes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Di sini kita akan mengambil sebuah judul seandainya ya. Kita akan lihat judulnya. Seandainya kamu dan dia menikah ya, atau seandainya kamu menikah dengan dia, bagaimana kehidupan kalian selanjutnya gitu. Seandainya kamu menikah dengan dia, gimana kehidupan kalian kedepannya pastinya ya. Bagaimana kehidupan kalian ya, betul. Ini request dari sahabat kita ya, semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya ya. Minimal antisipasi, motivasi ya. Oh, kalau aku nikah sama dia seperti ini. Kita akan lihat melalui tebaran kartu ini. Ya, kita sudah siapkan di sini ada 4 pilihan, ditandai oleh 15, 15, 17, 17, 18, 18, dan 19, 19. Sahabat bisa pilih salah satu, salah dua, atau dipilih ke semuanya ya. Karena ini adalah general reading ya. Bisa resonate, bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semuanya. Ya, silakan dipilih dimulai dari sekarang. Seandainya kamu menikah dengan dia, gimana kehidupan kalian? Oke. Silakan fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa hanya kepada Sang Maha Kuasa, Sang Maha Sempurna, Sang Maha Tahu ya. Oke. Silakan dipilih dimulai dari sekarang. Kodes akan menunggu. Kalau kalian kurang waktu ya, silahkan dijeda dulu ya, atau ya, jadi kamu stop dulu baru nanti kamu play lagi gitu ya. Oke, di off dulu. Oke, sudah ya. Sekarang kita akan dimulai dari file yang pertama. Ada 15, 15. Ini pilihan kalian ya. Yang memilih file pertama ya. 15, 15. Kita maknai terlebih dahulu ya. Angka 15, 15 ya. Ini adalah sebuah nasihat ya. Kamu akan mendapatkan sebuah nasihat, di mana nasihat dari orang yang berpengalaman, yang mungkin kerabat, saudara ya, atau dari luar ya, kerabat dari luar. Yang dimana nanti akan membantu kamu untuk membantu mencari jalan keluar dari situasi yang kamu lagi hadapin gitu ya. Oke. 15, 15. Nanti saya akan taruh sini ya. Oke, sini aja ya. Kelihatan. Dan kemudian saya akan menebar kartunya. Di sini seandainya kamu menikah dengan dia, gimana kehidupan kalian? Di sini ada sebuah kesuksesan, perjalanan ya menuju ke kesuksesan ya. Oke. Kebahagiaan dalam berumah tangga atau cinta ya. Ya, ini walaupun ada masa lalu ya di sini yang selalu tidak untuk dia ingat, cuman dia kenang saja ya. Itu yang ada di pemikiran daripada pasangan hidup kamu nanti, si dia. Ini dimulai dari sini. Dia akan berusaha untuk melupakan orang masa lalu di sini ya. Jadi kalau kamu mencoba hidup dengan dia, bukan mencoba ya. Menikah itu bukan coba-coba ya. Menikah itu adalah ketetapan hati di mana kamu sudah yakin untuk saling menjalani ya, kehidupan bersama. Di situ semua akan terlihat. Jadi yang kemarin mungkin kamu jaga image ya, kamu tutupin di pernikahan, nanti justru di situ semua akan tampak sifat asli kamu, mana yang kemalasan kamu di situ akan tampak. Karena apa? Namanya suatu pernikahan itu adalah disitulah kita harus semakin mengerti sifat dia, seperti itu ya, karakter dia. Tapi kita tidak bicara tentang karakter atau sifat dia, tetapi kita mencoba memprediksi bagaimana seandainya kamu menikah dengan dia
Ya, gimana kehidupan kalian? Ada kesusahan, ada namanya keharmonisan, kebahagiaan, karena memang pernikahan ini sepertinya memang benar-benar didasari rasa bukan rasa ingin, tetapi memang suatu keyakinan bahwa kalian ingin menjalani hidup bersama dia gitu, dan dia pun tidak akan lagi kembali seperti kemarin yang masih teringat oleh orang-orang masa lalu, tidak, tapi dia lebih maju pemikirannya ya, lebih baik lagi ya, ini ya. Jadi yang memilih file 1 dan ini adalah ranah kalian, karena menikah karena dasar cinta, saling sayang, saling ingin membangun sebuah cinta menjadi lebih bagus, akan menemui sebuah kebahagiaan seperti itu ya. File 1 ya, semoga bisa menjadi antisipasi motivasi dalam pelajaran. Tetap berdoa, tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa. Ini adalah prediksi, jangan dijadikan pedoman hidup, tapi jadikan sebagai sebagai clue atau antisipasi atau motivasi dalam pembelajaran. Kalau tidak resonate, jadikan sebagai hiburan dan ambil manfaatnya ya. Bahwa cinta itu tidak menikah itu tidak dibangun karena berapa lamanya kamu bertemu dengan dia atau bersama dengan dia atau mengenal tentang pribadi dia, bukan. Tetapi menikah sendiri adalah kamu berjanji pada dia dan sama pencipta. Jadi di sini benar-benar harus yakin, harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan, di mana di saat kalian sudah menikah itu, disitulah tampak ya sifat kalian atau keaslian kalian ya, seperti itu. Jadi kalau kamu masih ragu, mending pemikiran diulang kembali ya, pertimbangkan kembali apa benar kamu memang benar-benar menuju ke arah pernikahan, karena pernikahan bukan main-main ya, bukan coba. Oke, file 1. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye. Sekarang kita akan mulai untuk file yang kedua ya. Ini di sini. Ada di file yang kedua. 17 ya. Lihat ya. Seandainya kamu menikah dengan dia, gimana kehidupan kalian? Kita akan lihat pilihan kalian di file yang kedua ya. Ada 17. Semboyan kamu hari ini adalah siapa yang tidak mengambil resiko, tidak akan minum champagne. Namun jangan lupa ya, bahwa orang bijak menghitung semua skenario yang mungkin ya, dan berhasil menyebarkan di tempat paling berbahaya. Saat ini kamu harus berani mengambil resiko, jangan lupakan akal sehat ya. Ya, kamu harus berani mengambil resiko dan jangan pernah melupakan akal sehat, kayak peringatan gitu ya. Hati-hati. Bekerja ya. Bekerja keras dalam mencapai sebuah tujuan. Ya. Oke. Saya akan taruh sini. Yang ini aku taruh sini biar kalian bisa baru file 2 gitu ya. Oke. Kemudian saya akan menebar kartunya. Fokus ya di file yang kedua. Ya, kedua ya. Oke. Ada yang dinamakan relaxation. Tapi dia walaupun kelihatannya relax ya, tapi dia berdoa, selalu memanjatkan doa ya, selalu memohon yang terbaik dalam hubungan ini ya. Seandainya kamu menikah dengan dia, gimana kehidupan kalian ya. Ada dibilang seiring waktu ya, santai ya, santai. Tapi ini memang kalian sudah mendapatkan sebuah kecocokan di sini ya. Ada sedikit kegalauan, tetapi endingnya akan hancur. Makanya di sini sebagai antisipasi, jadikan ini sebagai antisipasi dalam menjalin sebuah pernikahan. Nggak ada yang namanya santai ya. Pernikahan itu nggak ada yang namanya santai. Maksudnya mana ada orang menikah santai ya. Kerja santai, berantem santai boleh sih kalau berantem ya. Mencintai santai nggak bisa ya, mencintai santai apalagi kalau sudah menikah.
Itu kita akan dihadapkan dengan berbagai macam masalah ya. Kalau kalian pacaran aja sudah berantakan, bagaimana untuk menuju ke pernikahan? Lebih parah lagi. Kenapa? Di dalam pernikahan itu tidak menemukan yang namanya bulat cinta doang, tapi ada masalah keuangan, itu semua merangkul di situ menjadi satu, kayak komunitas. Masalah itu numpuknya itu di saat kita menikah. Bukan menakut-nakuti ya, tetapi kalau kamu dari awalnya ya memang sudah berantakan, lebih baik kalian introspeksi dulu untuk menunda menikah gitu ya. Kalian harus benar-benar membentuk diri kalian menjadi sosok yang memang benar-benar cinta sama dia, sayang sama dia, siap menghadapi segala sesuatu resiko terburuk apapun di saat nanti kalian menikah. Kalau tidak nanti akan hancur ya. Ini kalau kamu menikah di file 2 ya. Seandainya kamu menikah dengan dia, gimana kehidupannya? Terjadi kehancuran. Karena di sini serba santai. Nanti juga seperti ini, nanti seandainya menikah kalian akan tetap santai seperti ini. Yang ada cuman galau, nggak seperti yang aku bayangkan. Ternyata menikah itu seperti ini. Ya walaupun saat ini kalian cocok, kalian saat ini masih satu sama lain itu ada kesesuaian, tetapi ini yang tidak bagus. Santai enggak santai dong, harus dipikirkan matang dan tetap berdoa kepada Sang Maha Kuasa gitu, seharusnya seperti itu. Tidak rileks, karena menikah itu tidak ada rileks. Kok nggak ada rileks, Des? Ya bagaimana sekarang kamu gambarkan, kalau sebuah hubungan rileks itu adanya cuma pada teman saja ya. Teman mau apapun kita tidak boleh, tidak ada hak. Tetapi kalau di sini kalian sudah menyatukan dua hati yang berbeda, dengan jenis kelamin yang berbeda, dengan golongan darah yang berbeda, bisa jadi seperti itu kan ya. Dan tentunya dengan tujuan yang berbeda, dan di sini kamu dituntut untuk mencapai sebuah kebersamaan. Kalau rileks bagaimana coba? Ya. Oke, tetap berdoa. Oke, berdoa berdoa yang terbaik. Tetapi seandainya kamu menikah dengan dia, bagaimana kehidupan kalian kalau seperti ini? Yang kalian pertemukan adalah sebuah kehancuran ke depannya. Jadi cinta sendiri dibentuk dari dua manusia atau dua lawan jenis yang mencoba untuk menyatukan ya karakter yang berbeda, ya dari sifat yang berbeda, ya kan, terus dari latar belakang yang berbeda. Nah ini yang kalian harus mengerti, bahwa menikah itu sesuatu di mana penyatuan akan terjadi di situ. Dan kalau kalian tidak paham satu sama lain, walaupun cuma modalnya itu chemistry ya, saling sesuai Des, saling sesuai tidak menjamin ya. Yang pasti kamu harus yakin, ditekankan dalam perasaan kamu dan perasaan dia, bahwa kamu sanggup menerima segala resiko daripada pernikahan nanti. Pernikahan sendiri tidak terjadi hanya untuk sehari 2 hari, tetapi kalau bisa itu orang itu akan bermohon seumur hidup gitu. Oke? Hal 2, kalau kamu ada di ranah ini, kalau hubungan kalian masih berantakan, tolong mendingan kalian lebih fokuskan untuk saling koreksi diri, introspeksi diri, mana yang harus diperbaikin, mana yang harus kita tambahkan menjadi lebih baik, mana yang harus kita tinggalkan ya. File 2 ya. Oke. Gak jadi nikah ya Des. Jadi cuma ditunda mungkin ya, menjadi lebih baik dulu. Hubungan ini diperbaiki sebaik-baiknya ya. Ada galau, ada seperti itu. Akan ada kehancuran dalam pernikahan kalian kalau seandainya kamu menikah dengan dia dalam posisi seperti ini, kedepannya ya berantakan seperti itu ya. Oke, semoga file 2 bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau nggak resonate, jadikan ini sebagai pembelajaran saja, bahwa kalau hubungan cinta seperti ini tidak menjamin untuk bahagia ya. Oke ya. Cinta harus mulus ya Des? Tidak. Cinta itu ya memang ada liku-likunya bertengkar, tapi bertengkar yang bagaimana dulu gitu. Atau cinta itu harus ini ya Des, harus tegang, harus serius. Iya, hati-hati ya kalau kamu mengenal seseorang yang mengatakan cinta tapi tidak mau komitmen, itu namanya cinta bullshit. Mending kamu tinggalkan aja ya enggak. Oke. Hal 2, God bless you ya, tetap optimis, lebih perbaiki hubungan kalian.
Bless you. Bye. Tuhan memberkatimu. Amin. Sekarang kita akan lanjutkan untuk file yang ketiga. File yang ketiga ya, Des. Iya, file yang ketiga. Di sini ada 19 ya. Ini pilihan kalian ya. 19 ya. File 3. Seandainya kamu menikah dengan dia, gimana kehidupan kalian? Oh ya, kenapa Gondes selalu mengulang judul ya? Kalian boleh tahu kenapa, agar ya Gondes menarik energi kalian ya. Karena dengan pertanyaan yang berbeda nanti maknanya juga akan berbeda seperti itu. Jadi mohon maaf kalau ada yang bilang kok selalu mengulang-mengulang, karena tidak semua orang menerima satu kali paham ya itu. Dan di sini Gondes mengulang bukan untuk tujuan lain, tapi tujuannya adalah tidak semua yang menonton video ini satu kali paham atau mengerti tentang alur cerita daripada makna kartu ini ya. Dan kalau Gondes mengulang tentang judul sebuah prediksi, bukan karena Gondes mengulur durasi, bukan, tetapi untuk menarik energi kalian. Karena dengan ucapan yang berbeda pun nanti maknanya di sini akan berbeda. Oke. 19 kita akan maknai terlebih dahulu ya. 19 adalah kombinasi ganda ya di sini ya. 9 1 1 ya. Beberapa penafsiran ya menganggap tandem 9 itu dan 1 sebagai tanda yang tak diragukan lagi dari keberuntungan dalam hidup ya. Sementara yang lain ya sebaiknya menjadi sebuah kepalan tangan, maksudnya sebuah tekad ya. Dengan berani menunggu periode buruk ya, dengan tekad apapun kamu harus bisa menerima resikonya ya, seperti itu. Karena segala apapun mesti ada resiko, termasuk makan sendiri aja resikonya pasti kenyang. Kalau nggak kenyang ya sakit perut karena kekenyangan ya kan, seperti itu. Ini artinya mengantisipasi dan membulatkan tekad ya, seperti itu, untuk memastikan bahwa prediksi yang suram tidak menjadi sebuah kenyataan. Nah, kamu harus yakin ya, ini adalah prediksi ya, bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi kamu menemukan angka ini atau 2 digit angka kembar ini ya, kamu harus siap dengan segala apa yang nanti akan dimaknain di sini juga, termasuk seperti itu ya. Karena apa? Bisa resonan bisa tidak, bisa menjadi sebuah kenyataan bisa tidak. Ini adalah prediksi, jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Dan yang pasti bertindaklah dengan bijak, lebih baik lagi ya. Cobalah untuk mengambil cuti beberapa hari kalau kalian kerja dari kekhawatiran yang kamu alamin. Kalau kamu lagi mengalami sebuah problema dan kamu lihat angka ini, maksudnya seperti itu ya. Oke. File yang ketiga, Gondes akan menebar kartunya. Bagaimana seandainya kamu menikah dengan dia, bagaimana kehidupan kalian ya, seputar itu ya. Ada magician, ada kekuatan alam yang mendukung hubungan kalian dalam pernikahan. Ada keluarga yang sangat bahagia, saling mencintai, berkelimpahan ya. Dan ada cinta yang pastinya banyak kebahagiaan, banyak kelimpahan, karena alam pun mendukung. Ada sebuah keajaiban gitu ya. Ada hasrat tetapi di sini nanti ya, ada godaan ya dalam hubungan pernikahan kalian ya. Ada godaan yang nanti akan menjebak salah satu, entah kamu entah dia. Hati-hati ya. Ya akan ada jebakan. Ini godaan ya, godaan nafsu ya, godaan diri. Dan awalnya tergoda, ada godaan datang. Ini biasanya jendes atau yang lain lah ya. Gondes gak menunjuk, tapi di sini lebih ke arah jendes ya. Ini akan mencapai ke sebuah godaan diri, kemudian keterjebakan, paham ya, keterjebakan seorang lawan jenis ya, seperti itu. Alasannya nanti dasarnya itu hanya suka sama suka ya, tapi ini cuma menurut Gondes akan hadir ya, karena ini turun. Sini dimana di sini ada 2 anak manusia lawan jenis yang terikat oleh sebuah rantai ya,
dan ini udah terjebak karena terikat di kaki makhluk ini ya. Oke. Jadi kamu harus hati-hati aja kalau menikah nanti. Enggak cuman kamu, tapi file juga harus hati-hati. Godaan itu selalu datang ya. Apalagi semakin kesini godaan orang menikah itu udah banyak. Godaan untuk sebuah keluarga yang sudah menikah ya. Jadi kalau kalian menikah, di sini terlihat sekali ada magic dan kekuatan alam memberikan sebuah kebahagiaan karena kalian saling mencintai dan terbentuklah sebuah rumah tangga yang penuh dengan cinta kasih dan kebahagiaan dan kelimpahan. Ya, mungkin kalian orang yang mania kerja, maksudnya orang yang memang rezekinya gampang ya, bisa jadi gitu ya. Ini orang ini yang akan datang itu nanti memanfaatkan kalian atau memanipulasi pasangan kamu ya, entah kamu entah dia yang akan kena, tapi kita bicara tentang dia aja. Kamu akan mengalami sebuah godaan di rumah tangga kamu, nanti akan mengalami sebuah godaan ya, di mana ini bersifat memanipulasi ya. Hati-hati, jaga pasangan kamu agar dia nggak kabur ke semana-mana ya, karena kita kadang-kadang menyajikan sebagai istri misalkan kurang memperhatikan suami ya, akhirnya seperti ini, gampang tergoda ya enggak ya kan? Iya dong. Nah seperti itu. File 3, seandainya kamu menikah dengan dia, gimana kehidupan kamu? Ada kekuatan alam yang membantu hubungan kalian karena memang kalian saling mencintai dan memang sudah menuju ke arah sana. Kalian ya udah yakin, saling yakin, akhirnya terjadi yang namanya kebahagiaan rumah tangga, kelimpahan finansial, rezeki dan kebahagiaan dalam segala hal. Tetapi ada yang dinamakan di sini godaan akan datang ya di periode ke 6 ya, akan ada godaan di sini 6 tahun, 6 bulan atau 6 tahun ya, di angka 6 akan terjadi godaan yang membuat pasangan kamu terjebak, atau ini kamu yang tergoda, ini bisa vice versa, kamu yang tergoda nanti. Dan sifatnya itu godaan itu hanya memanipulasi kamu ya. Oke. Nah di sini kamu terlihat kelimpahan ya, seperti itu. Ya. Oke, file 3 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan belajar segala sesuatu. Butuh pembelajaran, butuh antisipasi, butuh motivasi dan butuh hiburan. Kalau ini tidak resonat dengan kamu, jadikan sebagai hiburan atau ambil hikmahnya, ambil manfaatnya. Oh seperti ini ya Bunda menyampaikannya, kalau menikah itu dasarnya harus karena begini, nanti kita kalau sudah menikah harus begini, agar jangan sampai terjadi seperti ini. Ini file 3 ya akan mengalami seperti ini. Jadi kamu harus benar-benar hati-hati dan berdoa. Jadilah istri yang baik kalau kamu yang menonton seorang feminim ya. Kalau yang menonton seorang maskulin, jadilah suami yang baik. Baik itu harus bagaimana? Baik itu ya kamu tahu porsinya ya. Bagaimana kamu memperlakukan pasangan seperti itu. Lebih baik, lebih arif, dan lebih saling menghormati. File 3, God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye. Kita akan lanjutkan untuk file yang terakhir ya. File 4. Sepertinya terbalik ya, nggak masalah ya. Ini harusnya kebacanya di file 3 ya. File 3, apa ya? Terulang. Ini tadi salah menempatkan. Ini harusnya file 4. Ya. Ini kita akan lanjutkan untuk file selanjutnya. Gitu aja Bunda bilangnya. Ada 18 ya, juga bisa diartikan sebagai hubungan kamu dan pasangan memang tidak bisa dipisahkan. Kombinasi angka ini ya dapat diartikan bahwa kamu memiliki energi yang sangat besar ya. Kamu perlu menyalurkan dengan cara yang positif ya. Sebab ini akan memiliki manfaat besar jika kamu mencoba membantu orang lain di sekitar kamu ya. Energi di angka 18 energi positif ya. Oke. Sekarang Gonda akan tebar kartunya. Bagaimana seandainya kamu menikah dengan dia, gimana kehidupan kalian selanjutnya gitu ya. Destumben sih kok ininya nggak ditaruh di itu. Iya, Bunda tulis di dalam buku aja.
judulnya. Setiap request kan banyak, harus Gondes tulis dulu baru nanti dijadikan video atau kita ulik gitu. Ada King of Pentacle, sebuah kehati-hatian. Hati-hati. Ya, ini adalah kamu dan dia saling mencintai. Ada sebuah kebahagiaan tetapi tetap tidak lepas dari yang dinamakan jalur kehati-hatian. Ya, LDRan kalian ya di sini ya. Akan menikah dengan orang yang LDRan. Dan kegelisahan. Selesai, ada justice ya, hati-hati. Kalian menikah dengan dia karena berpacaran dengan sistem LDRan, karena dia jauh di sana, kamu ada di sini. Bagaimana Anda jika kami menikah, kehidupan kami ke depannya? Seandainya kamu menikah dengan dia, gimana kehidupan kalian? Penuh dengan kehati-hatian, walaupun bahagia ya. Karena kalian saling mencintai ya. Karena LDR. Perasaan kalian nanti itu tidak tenang ya, tidak tenang, gelisah. Ada sebuah yang dimakan sebuah ketakutan perpisahan ya. Dan memang ada nanti akan terjadi sebuah penyelesaian akhir dalam hubungan pernikahan, cerai, sebuah penyelesaian akhir di depan hukum ya, cerai, akan ada perceraian. Kenapa? Kalian saling mencintai tetapi kok bisa cerai? Karena kalian ada di file yang ke selanjutnya ini adalah LDRan. Kalian mengenal dia melalui sosmed ya, jarak jauh seperti itu, dan kalian melakukan sebuah pernikahan di sini. Kamu mengandaikan seandainya kamu menikah dengan dia, gimana kehidupannya? Akan terjadi perceraian di akhir. Kenapa? Karena di sini kalian LDRan ya, walaupun sudah menikah nanti tetap LDRan ya. Sesekali aja yang membuat kamu tuh selalu khawatir, baik dia maupun kamu, dua-duanya saling khawatir ya. Jadi di sini kayak hidupnya itu penuh hati-hati, rumah tangganya itu penuh hati-hati, bukan karena finansial, bukan karena apa, karena benar saling mencintai tetapi LDRan itu letaknya jauh, saling berjauhan ya, saling berjauhan yang membuat satu sama itu saling kegelisahan, dan akhirnya kemudian timbullah yang namanya tidak nyaman. Hati-hati terus. Bahagia sih awal-awal gitu, tetapi endingnya nanti ada perceraian. Ini perceraian ini pun diambil bukan karena bertengkar ya, bukan diambil karena bertengkar, tapi diambil kesepakatan berdua gitu. Karena lebih baiknya menempuh jalan ini daripada satu sama lain tidak tenang hati ya, seperti itu ya. File ini Gondes ini tertukar ya, ini jadi file 4 ya. File terakhir, jadikan ini sebagai antisipasi. Kalau memang kamu sudah mencintai dia dan menyayangi dia, sekalipun LDRan, cobalah kalian untuk tanamkan yang namanya 4 unsur dalam hubungan cinta, yaitu percaya, setia, jujur, dan saling melengkapi. Insya Allah ini semua akan menjadi sebuah kebaikan pernikahan. Tidak akan terjadi perceraian, tidak akan terjadi kegelisahan, asal kamu menerapkan 4 itu ya. Berdua ya, kalian ya, bukan kamu, tapi kalian perlu berdua menggunakan yang dinamakan 4 unsur percintaan, bukan pernikahan, percintaan ya. Jujur, setia, percaya, dan penuh saling melengkapi satu sama lain. Oke? File 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Seperti ini loh kalian kalau menikah dengan dia. Ini LDRan ya, yang file 4 ini. Oke, sorry tadi tertukar. Ini harusnya file 4, ini file 3. Tetapi karena tadi meletakkannya itu agak berancuh. Ya, mohon dimaafkan, maknanya tidak berubah, tebaran kartunya tidak berubah, cuman posisi filenya aja yang berubah. Tetapi ini adalah pilihan kalian terfokus, karena ini adalah untuk agar kamu mempermudah memilih saja ya, untuk menyalurkan energi. Jadi lebih ke arah angka atau 2 digit angka kembar ini, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu dan maknanya. Oke, file 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap belajar dan belajar. Jangan pernah lelah mempelajari apapun itu, termasuk mempelajari tentang percintaan. Bagaimana sih seharusnya hubungan itu ya. Oke. File 1, file 2, file 3, file 4 sudah kami sampaikan. Semoga bisa menjadi antisipasi,
motivasi dan pembelajaran. Tetap bersyukur dalam segala keadaan, bermohon yang terbaik, bahwa segala sesuatu tidak lepas dari kuasanya, dan Allah Maha Tahu mana yang terbaik, mana yang terburuk buat kamu. Jadi tetap positive thinking, tetap jalani sesuai dengan rencananya, jangan mengeluh ya, dan tetap bersyukur ya. Oke. Ada kesalahan adalah milik Yesus taruh tentang hati dan janji, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.